Assalamualaikum bola lovers, di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film, dan film kali ini berjudul Cut Putli, yang mana film ini menceritakan tentang misteri pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat kepada gadis sekolah dengan merusak wajah mereka terlebih dahulu, namun berhasil dipecahkan oleh polisi baru. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Silakan menyaksikan, jangan lupa camilannya. Di suatu hari di kota Parwano, seekor anjing yang sedang jalan santai dengan tuannya tiba-tiba menggonggong dan berlari ke arah mayat yang terbungkus plastik di pinggir jalan. Yang mana korbannya adalah seorang gadis yang berusia 15 tahun yang dibunuh secara sadis. Polisi dan anggota forensik langsung memeriksa di tempat kejadian perkara. Cerita ini berlanjut pada seorang laki-laki yang selalu mengumpulkan potongan-potongan koran tentang berita kriminal atau foto berita pembunuhan berantai. Dia melakukan hal itu sudah 7 tahun lamanya karena terobsesi ingin membuat sebuah film yang mengisahkan tentang pembunuhan berantai. Dia bernama Arjan Sethi yang diperankan oleh Akshay Kumar. Arjan Sethi sangat terobsesi ingin menjadi sutradara film dan ingin naskah film yang dia buat menjadi sebuah film layar lebar, namun sampai saat ini belum ada satupun produser yang tertarik dengan naskah filmnya. Karena dianggap terlalu sadis sehingga produser menyuruhnya untuk mengubah naskah menjadi film yang bergenre komedi. Arjan sangat kesal sehingga dia datang menemui kakak perempuannya di kota Kasoli. Yang mana kakak perempuan Arjan ini menikah dengan seorang polisi dan memiliki anak satu bernama Payal. Kakak perempuan Arjan khawatir pada adiknya yang belum memiliki pekerjaan sehingga meminta Arjan untuk mendaftar polisi saja. Karena ayah mereka juga seorang polisi yang gugur saat bertugas, itu akan membuatnya lebih mudah untuk masuk ke kepolisian, karena keluarganya ditawari jabatan alasan kompensasi. Ditambah kakak iparnya akan membantu mempermudah prosesnya. Setelah berdiskusi dengan kakaknya, akhirnya Arjan setuju dengan mereka. Arjan akhirnya mendaftar dan mengikuti tes kepolisian. Dan lulus dengan jabatan wakil inspektur yang bertugas di kota Kasoli. Di hari pertamanya bekerja, dia pun mendapatkan arahan dari kakak iparnya yang bertugas di kantor polisi yang sama. Setelah itu terlihat seorang gadis yang sedang berjalan pulang sekolah dan diikuti oleh sebuah mobil biru. Di depan rumah gadis itu melihat anjingnya di jalan, lalu mobil itu mendekatinya. Gadis itu terlihat tersenyum dengan pengemudi mobil itu, namun setelah itu gadis itu tidak pulang ke rumah. Ibunya keluar untuk mencarinya. Dia hanya menemukan anjing mereka dengan kotak kado yang diikatkan di leher anjingnya. Lalu kedua orang tua gadis itu melaporkan kejadian itu di kantor polisi tempat Arjan bekerja. Dan laporan itu diterima oleh atasannya Arjan. Orang tua gadis itu menunjukkan kotak kado yang mereka temukan, dan saat atasannya Arjan membukanya, isinya kepala boneka yang wajahnya sudah dirusak dan satu mata yang dicungkil. Saat di rumah, Arjan mulai tertarik dengan kasus ini karena menurutnya itu bukan kasus orang hilang biasa, namun kakak iparnya melarangnya untuk ikut campur dalam kasus itu dan jangan membantah atasannya. Lalu Payal minta tanda tangan Arjan untuk raportnya. Karena nilai matematikanya jelek sehingga dia takut jika ayahnya tahu, dan Arjan pun menandatangani. Lalu Payal pun meminta Arjan untuk mengantar ke sekolah besok hari. Dan esok harinya Arjan pun mengantarkan keponakannya bertemu dengan wali kelas Payal. Dan Payal pun mengatakan jika Arjan adalah ayahnya, namun gurunya Payal curiga setelah melihat kedua tanda tangan yang berbeda, ditambah kedua orang tua Payal datang ke sekolah. Karena ibu Payal ingin mengantarkan alat kompas Payal yang ketinggalan dan penyamaran paman dan keponakannya ini akhirnya terbongkar. Ibu Payal marah dan meminta suaminya untuk mencarikan tempat sekolah yang baru untuk Payal. Saat di rumah, Arjan melihat foto kepala boneka yang ditinggalkan penculik. Dan tiba-tiba ingat pada potongan koran yang disimpannya. Kemudian ia kembali memeriksa potongan-potongan koran itu
dan menemukan potongan kasus mayat yang mana luka dari wajah mayat itu terlihat sama dari foto wajah kepala boneka yang ditinggalkan si penculik. Esok harinya saat Arjan dan kakak iparnya hendak berangkat ke kantor. Di perjalanan Arjan meminta kepada kakak iparnya untuk berbicara kepada atasannya agar melibatkannya di dalam kasus penculikan ini. Namun pada saat mereka sampai di kantor, petugas yang lainnya mengatakan jika penculiknya sudah ditangkap, yaitu pria muda berusia 19 tahun karena 2 hari sebelum penculikan laki-laki itu mengancam akan membunuh gadis itu. Di dalam sel atasannya memukuli pria itu agar mengakui pada penculikan itu. Namun pria itu mengatakan bahwa dia tidak menculik gadis itu. Ia memang mengatakan bahwa ia mengancam anak gadis itu karena cintanya ditolak, tapi itu hanya sebatas ancaman saja. Laki-laki itu berkata bahwa dia tidak pernah menculik gadis itu. Ia memang mengancam pada gadis itu karena cintanya ditolak, tapi itu hanya sebatas ancaman saja. Sedangkan Arjan mengatakan kepada kakaknya bahwa kasus ini belum selesai karena dia memiliki bukti. Namun sang kakak justru melarangnya terlibat dalam kasus itu. Akan tetapi Arjan bersikeras memberanikan diri untuk berbicara kepada atasannya karena memiliki informasi yang berkaitan dengan kasus penculikan ini. Namun atasannya tidak menanggapinya dan malah menyepelekannya karena Arjan adalah polisi baru yang belum berpengalaman. Atasannya justru menyuruh Arjan untuk memukuli pria itu dengan tongkat agar pria itu mengakui. Namun Arjan malah memukulkan tongkat itu ke bangku lalu tongkatnya patah. Arjan mengatakan bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi apapun dari pria ini karena penjahat yang mereka cari bukanlah seorang sepasang kekasih pemerkosa ataupun penculik, karena penjahat yang mereka cari adalah seorang psikopat. Lalu Arjan menunjukkan foto dari korban pertama di mana ada kesamaan kerusakan wajah di boneka juga wajah korban, dan mereka juga sama-sama diculik saat menggunakan seragam sekolah. Dan alasan penculik itu meninggalkan kotak kado yang berisi kepala boneka itu sebagai tanda jejak yang mengerikan untuk mendapatkan pujian atas pekerjaannya. Dan Arjun pun menunjukkan artikel tentang pembunuhan berantai dari luar ataupun dari India, yang mana mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan tanda jejak di korbannya. Atasannya bertanya apakah kotak adu itu ditemukan pada korban pertama, dan Arjan pun mengatakan tidak tahu. Karena itulah atasannya marah karena merasa disinggung oleh Arjun soal pengalamannya sebagai seorang polisi, dan atasannya justru menyuruh Arjun untuk membelikan rokok. Dan saat Arjan keluar untuk membeli rokok, tiba-tiba semua polisi keluar terburu-buru karena mendapat informasi penemuan mayat di jembatan kereta api. Polisi pun langsung bergegas menuju ke lokasi, begitupun juga Arjan. Yang mana mereka menemukan mayat yang tergantung di jembatan dengan terbungkus plastik, dan itu adalah mayat gadis yang hilang kemarin.